Inilah suasana pengolahan pabrik gula semut yang berada di Kampung Pasir Gacleng, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gula semut berasal dari bahan gula merah gandu yang diinovasikan ke dalam bentuk halus dan dikemas sedemikian rupa secara menarik untuk dijual di pasaran. Proses cara pembuatan gula semut sendiri yaitu berawal dari pengambilan cairan nira kelapa oleh para petani dengan cara disadap menggunakan jilegen yang biasanya dilakukan pagi hari. Hasil nira yang sudah disadap akan dicek keasamannya, lalu dimasak menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu. Proses pengolahan nira pun dimasak sekitar 5 jam hingga mengental. Setelah itu, nira yang sudah menjadi gula tersebut dibawa ke tempat penggilingan untuk dihaluskan dan di oven hingga mengering. Selanjutnya, gula dibawa ke tempat pengayakan supaya mendapatkan gula yang lebih halus. Gula pun langsung dikemas plastik berukuran kecil dan besar dan siap untuk dipasarkan di luar dan dalam negeri. Produk gula semut Rismayadi ini mendapatkan respon yang sangat baik di pasar benua Eropa, seperti negara Belanda, Prancis, Inggris, hingga Amerika. Setiap harinya, ia bisa memproduksi 2 ton gula semut untuk diekspor. Permintaan gula semut di benua Eropa bisa mencapai 1.000 ton per tahun. Orderannya sendiri belum bisa ia penuhi, karena saat ini pabriknya baru mampu mensuplai 60 ton per bulan, yang terkendala bahan baku dan alat produksi. Ya, Pak, ini bisa dijelaskan, Pak, proses pembuatan gula semut itu dari awal sampai akhir itu seperti apa? Oh iya, dari awal proses pembuatan gula semut itu diawali dengan pengambilan nira. Itu pengambilan nira sekitar jam 9 sampai jam 10. Nah, setelah itu nira-nira yang baik kita ukur, break dengan pH dan pH-nya. Setelah selesai diukur, baru dimasak sampai penguapan sekitar 4 jaman lah, 4 jam. Setelah itu baru di karamelisasi atau dikristalisasi. Nah, digosok-gosok. Setelah kristalisasi, baru masuk ke pengayakan basah. Setelah diayak basah, baru masuk ke oven. Setelah dari oven diayak kembali, takutnya ada metal-metal yang terbawa, kita ada metal protektor, nah masuk ke situ. Setelah itu ada kekeringan yang sudah cukup, baru kita pak dan disimpan di gudang. Pak, ini produksinya sehari bisa mencapai berapa ton? Produksi di sini sehari itu baru mencapai sekitar 1,5 sampai 2 ton, yang targetnya sekitar 10 ton. 10 ton dalam Satu hari. Satu hari. Iya. Kalau dalam 1 bulan? 1 bulan 300 ton targetnya. Targetnya 300 ton. Kita baru sekitar 60-an kurang dikit. 60 ton. Itu dijual kemana aja? Itu dijual ke Eropa, ke Belanda, ke Inggris, ke Amerika juga. Amerika. Di benua Eropa ya, Pak? Di benua Eropa, betul. Sebenarnya kebutuhan dari luar negeri itu terkait gula semut itu sangat besar ya, Pak? Sangat besar sekali. Kebutuhannya untuk seluruh Indonesia sekitar 1.000 ton lah per bulan. Per bulan 1.000 ton. Kami di sini baru dapat PO sekitar 300 ton per bulan dan baru mencapai 60-an. Berarti masih belum tercapai? Masih belum. Apa Pak itu kesulitannya, Pak? Kesulitannya adalah dari nira-nira yang harus bagus nilainya. Sementara kan cuaca di kita fluktuatif, ketika menjelang musim penghujan itu kualitas agak turun, dan ketika mau perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau itu juga agak turun. Bahan baku Pak ya? Bahan baku dan fasilitas kami di sini masih belum memadai untuk produksi besar. Nah, berarti untuk saat ini 1 bulan mencapai berapa? Sekitar 60 tonan. 60 tonan. 60 tonan. Iya, betul.
Pak, itu bahan bakunya apakah dari Bapak punya kebun sendiri atau dari para petani, Pak? Dari kebun sendiri ada itu sekitar 30%, dan 70% sisanya dari para petani binaan. Pak, untuk saat ini dari produksi nira ini yang kurang apa Pak ke depannya? Yang perlu dikembangkan sebenarnya? Yang perlu dikembangkan itu adalah karena ini kelapa di sini sudah cukup tinggi, Pak. Jadi perlu ada rejuvenasi lagi untuk peremajaan kelapa supaya para penderes itu bisa banyak untuk naik untuk penderesnya. Nah Pak, peran pemerintah sebenarnya sudah ada dukungan belum dari produksi gula semut ini? Berhubung kan memang pangsa pasarnya itu sangat besar sebenarnya. Iya, betul. Dari pemerintah itu sendiri rasanya belum ada. Belum ada. Berarti ini masih mandiri, Pak ya? Masih mandiri. Betul. Harapannya seperti apa? Harapannya ya mudah-mudahan pemerintah juga ikut melirik terhadap ekspor gula semut ini, karena kalau menurut saya ini cukup potensi untuk wilayah, untuk daerah kami di sini. Ya paling tidak ada bantuan-bantuan yang bersifat kayak open, kami pun juga ini masih seperti ini gitu. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki secara teknis dan dibesarkan. Berarti pengekspornya di mana, Pak? Eksportirnya ada di Jakarta. Berarti bekerja sama. Bapak mensuplai di sini ke eksportir. Permintaan gula semut pun menguntungkan para petani penyadap gula. Bahan baku untuk gula semut sendiri hanya bentuk cairan nira yang bisa langsung dijual ke pabrik tanpa diolah dan menghemat biaya. Dalam seminggu, para petani bisa mendapatkan keuntungan 2 hingga 4 juta rupiah dengan menjual nira hingga 250 liter per minggu. Pak, sudah berapa tahun Bapak jadi petani kelapa, Pak? 15 tahun. 15 tahun. Ya. Sudah berapa lama Pak menjual nira ke gula semut ini? 6 bulan. Dari 6 bulan ini Bapak sudah menjual nira ke gula semut. Ya. Nah, perbedaannya apa Pak dari yang sebelumnya? Perbedaannya kalau sulfit itu susah, harus memberi bahan bakar. Kalau ini kan enggak. Oh, Gampang enggak. gitu ya. Emang ngejualnya apa Pak bentuknya? Nira Oh, berarti dari diambil ya langsung diambil dijual. langsung dijual. Oh, jadi Ya. nggak harus diolah dulu. Enggak. Biasanya seminggu bisa ngejual berapa liter Pak? Berapa liter? 250 liter. 250 liter. Ya. Dapat berapa Pak? Seminggu? 4 juta lah. 4 seminggu dapat 4 juta. 4 juta. Apakah lebih menguntungkan atau seperti apa? Lebih menguntungkan. Kenapa lebih menguntungkannya Pak? Karena enggak memberi bahan bakar, enggak apa gitu ini, Dari Bapak langsung langsung ke penjualnya, pembelinya. penjualnya. Jadi nggak lewat tengkulak Pak? Enggak. Langsung. Menurut Bapak bagus nggak sih Pak dengan adanya gula semut ini terhadap Bagus. petani? Bagus. Bagusnya seperti apa? Bagusnya ya menguntungkan kalau kelapa yang itu yang bawah gitu. Yang pendek menguntungkan. Oh, kelapanya beda Pak? Beda. Bedanya gimana Pak? Beda yang bawah itu di atas 1 meteran lah. Jadi lebih gampang. Lebih gampang gitu. Buat yang tua, buat anak-anak Bisa ya. bisa. Beda berarti kelapanya Pak. Beda Ya? Bapak sama siapa aja Pak? sama rekan-rekan. Sama rekan Ya. Harapannya ke depan seperti apa Pak? Ya lebih maju lagi Lebih maju lagi Ya. apanya Pak? harganya. Harganya. Mau harga nilainya gitu. Emang berapa Pak ngejualnya harganya? Liter menghitung kadar. Kadarnya 15.000 Oh, seliter. seliter. Kadar apa? Kadar asamnya? Nira. Kadar niranya. Oh, berarti diukur. Iya diukur. Oh, berarti seliter gimana kadar? Kalau 15 niranya gitu. Gulanya sampai mencapai gini. Ber- Ini paling mahal berapa Pak kadarnya dihargain? 2.000 ya Ya. paling. Tapi dalam seminggu dapat 4 juta Pak ya? Ya. Cukup untuk kehidupan keluarga? Ya cukup sih cukup. Cukupnya. Ini sangat membantu banget Pak dengan ini. Sangat Sangat membantu.